kabarnya nih Bu Pina dan Bu Ratna? Kabar baik, Bu Duma. Oh, kayaknya semangat kali ya. Iya dong, Bu Duma, harus semangat. Walaupun tadi kena hujan badai, basah-basah pulang sekolah. Tapi karena saya ingat saya mau berjumpa dengan Bu Ratna dan Bu Duma, saya jadi bahagia dan semangat lagi. Mantap. Kalau Bu Ratna? Semangat Bu, semangat. Cuman agak sedikit khawatir karena tugasnya ini nggak bisa diunggah ke drive ini deh. Aduh. Udah Bu, pokoknya kita semangat aja lah, kita coba terus sampai bisa, oke? Betul. Saya di sini sebagai pengamat yang akan mengamati kegiatan coaching pada malam hari ini. Udah siap ya untuk Bu Pina? Iya, Bu. Bu Pina, kira-kira apakah tujuan Ibu untuk melakukan coaching ini? Iya, Bu Duma. Jadi, tujuan saya mengadakan coaching ini, sepertinya saya melihat gelagat-gelagat Bu Ratna ini dari mimiknya itu aja udah kelihatan gitu loh, Bu. Ada sesuatu yang tersembunyi nih sepertinya, yang harus diungkapkan ini. Nah, itu sepertinya Bu tujuan saya. Saya pengen tahu gitu loh, apa sih sebenarnya yang buat Bu Ratna ini senyumnya tipis-tipis gitu loh, Bu. Biasanya smile gitu ya, Bu ya. Iya. Terus kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam coaching itu yang pertama, Bu, kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, Ibu. Terus nanti pada saat coaching, metode apa yang ingin Ibu gunakan pada coaching untuk malam hari ini? Kali ini saya akan menggunakan metode coaching dengan alur tirta, Bu. Rencananya dengan nanti saya akan menampilkan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Oke, ada kita ya. Iya, Bu. Lalu indikator ketercapaian pada coaching pada malam hari ini yang Ibu harapkan apa? Saya berharap nanti, Bu, dengan coaching ini apapun keresahan dan permasalahan yang dihadapi Ibu Ratna nantinya bisa terselesaikan dan Ibu Ratna bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya tersebut, Bu. Ibu bagus. Tapi nanti tetap diingat, memang tadi sudah sampaikan Ibu pakai metode Tirta ya. Iya, Jadi, Bu. tetap saya ingatkan untuk penilaian kita nanti pada coaching ini, yaitu Ibu tadi sudah sebutkan juga kriteria yang pertama itu nanti mendengarkan aktif, lalu melakukan pertanyaan berbobot, memperdayakan coach ya Bu ya. Iya, Bu. Siap ya Bu Tina ya. Iya, Oke. Bu. Baiklah, silakan melaksanakan coaching selama 10 atau hingga 20 menit. Waktu saya persilakan. Terima kasih, Bu Duma. Halo, Bu Ratna. Halo Bu Pina. Gimana nih kabarnya, Bu Ratna? Alhamdulillah saya baik. Kalau Bu Pina apa kabar? Oh, saya baik, Bu Ratna. Hari ini Bu Ratna kegiatannya ngapain aja kira-kira di sekolah tadi seharian, Bu Ratna? Iya, kebetulan hari ini hari terakhir ya untuk menyambut bulan Ramadan. Kebetulan besok itu kami sudah mulai libur. Kalau kegiatan sih normal lah, seperti biasa, masuk kelas. Cuman tadi hari ini saya ada mengadakan supervisi kepada teman saya, rekan sejawat. Dan supervisinya berjalan dengan lancar kan, Bu Ratna ya? Berjalan dengan lancar. Baik, Bu Ratna. Saya sepertinya melihat gelagat Bu Ratna agak beda nih hari ini, Bu Ratna. Iya, Bu Pina. Inilah
ada yang ingin saya sharingkan sama Bu Vina, ada yang ingin saya ceritakan lah sama Bu Vina. Apa kira-kira yang mau Ibu sampaikan ke saya, Ibu sharingkan ke saya, Bu Ratna? Iya, jadi kebetulan Bu hari Sabtu kemarin tuh kami Isra Mi'raj ya, dan hari Minggunya kan libur nggak sekolah. Jadi kebetulan sekolah kami itu banyak sekali pohon ya. Jadi karena 2 hari anak-anak, kebetulan saya wali kelas, anak-anak itu tidak piket. Hari ini saya melihat agak kecewa gitu loh. Artinya kenapa masih ada, memang nggak kotor sekali, nggak kotor-kotor banget gitu kan, tapi tidak seperti biasanya bersih gitu. Jadi agak kecewa saya melihat kok anak-anak ini kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan piket. Baik, Bu Ratna. Berarti Ibu Ratna merasa kecewa hari ini ya, Bu Ratna ya. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa sih tujuan Bu Ratna menceritakan atau men-sharingkan kekecewaan Ibu Ratna itu kepada saya? Iya, saya berharap ini Bu Pina, nanti setelah saya cerita ke Bu Pina, saya bisa mendapat pencerahan atau bantuan atau gambaran gimana nih cara mengatasi anak-anak yang saya melihat mereka kok nggak bisa ya menyadari bahwasannya piket itu memang harus ditanggung-jawabi dan harus dikerjakan gitu loh. Tanpa ada perintah yang bagaimana, tanpa ada dimarah-marahi lagi gitu. Jadi saya mau memang mereka itu udah langsung paham aja tanggung jawabnya. Oh ini piket hari ini, udah aku tanggung jawabi pekerjaanku. Nah itu dia Bu. Berarti Ibu berharap Ibu mendapatkan solusi dari kekecewaan Ibu ya, Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Ratna, menurut Bu Ratna nih, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu melalaikan tanggung jawabnya untuk piket atau membersihkan lingkungan di sekitar kelasnya atau lingkungan di sekitar sekolah, Bu Ratna? Iya. Jadi memang Bu kebetulan kan kami tuh kalau masuk belajar tuh 7.30 ya. Jadi ada APK gitu dari 7.15 gitu. Jadi anak-anak itu piket, kalau yang piket khususnya itu harus datang itu paling lama jam 7 gitu. Nah memang sih sering lah saya tanyakan akibat dari mereka. Mereka terlambat datang sehingga mereka tidak bisa melaksanakan tugas mereka itu, tidak bisa piket itu karena mereka terlambat untuk sampai ke sekolahnya gitu. Oh, berarti salah satu alasannya karena anak-anak sering terlambat datang ke sekolah ya, Bu Ratna ya? Iya, Lalu, kebanyakan. iya Bu Ratna. Lalu, apa Ibu Ratna sebelumnya pernah mencari tahu kenapa anak-anak di sekolah di tempat Ibu Ratna itu sering sekali terlambat datang ke sekolah, Bu Ratna? Iya, memang sampai per hari ini sih belum semua. Artinya hanya beberapa anak aja gitu yang sudah saya coba tanya kenapa terlambat gitu kan. Tapi artinya gini, yang satu istilahnya saya tanya, saya ini berubah gitu kan, yang satunya lagi ngulah gitu. Nah, mungkin minggu ini saya tanya, minggu depan mereka maulah datang cepat gitu. Nanti minggu depannya enggak lagi ini lagi. Jadi memang harus setiap saat kita harus mengingatkan gitu loh. Maksud saya mereka harus menyadari, mulai belajar menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab mereka. Jadi nggak perlu ini memang harus ini gitu, harus dilaksanakan gitu. Berarti Bu Ratna berharap anak-anak bisa memiliki kesadaran sendiri ya, Bu ya? Betul, betul. Lantas demikian, Bu, hal apa yang sudah pernah atau usaha apa yang sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya, Bu? Dalam rangka
agar anak-anak ini bisa mengerjakan piketnya atau membersihkan lingkungan sekolahnya, Bu? Iya, usaha yang sudah saya lakukan itu pertama sih kayak ngobrol ya, manggil mereka terus kita ngomong gitu kan. Kenapa seperti itu? Kenapa kurang bertanggung jawab? Kenapa kurang ini? Ya, itu tadi alasan mereka, "Iya, Bu, saya terlambat," seperti itu. Nah, memang sih ada satu yang pernah terlintas ini, Bu Pina, di kepala saya dan memang sampai saat ini belum 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 apa ya, belum terrealisasi gitu. Artinya saya harus melibatkan orang tua untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang terlambat ini, karena kan mereka terlambat juga awalnya dari sekolah, dari rumah ya. Orang tua juga harus berperan aktif gitu ya. Baik, Bu. Jadi ternyata Ibu sudah melakukan beberapa cara ya, Bu ya. Namun mungkin kurang maksimal ya, Bu ya, untuk perubahan anak-anak. Nah, kalau dari dalam diri Ibu sendiri, sebenarnya Ibu kepingin atau harapan Ibu seperti apa sih anak-anak itu, Bu, nantinya yang Ibu inginkan gitu? Kalau saya besar harapan saya anak-anak itu gini loh, oh hari ini aku piket gitu kan, jadi aku harus bangun pagi, aku harus cepat untuk datang ke sekolah agar aku bisa mengerjakan piket. Nah seperti itu, jadi artinya nggak piket gara-gara terlambat ya gitu. Jadi mereka kalau misalkan mereka datang pagi, mereka piket sih gitu kan, pasti piket sih gitu kan. Cuman karena mereka terlambat itu, mereka nggak mengerjakan tanggung jawab mereka untuk piket. Saya Berarti yang saya tangkap Ibu berharap anak-anak bisa menyadari tugas dan tanggung jawabnya serta bisa disiplin sepertinya ya, Bu ya. ya benar Bu Pina ya seperti itu. Lalu kira-kira eh, adakah menurut Ibu usaha lain yang perlu dilakukan agar harapan-harapan atau keinginan Ibu tadi itu bisa tercapai gitu, Bu? Melibatkan orang tua mungkin ya, itu yang saya pikir urgent lah, itu udah salah satu langkah urgent yang memang harus segera saya lakukan, manggil orang tua untuk bekerja sama ketika pagi itu memang orang tua memang harus, "Ayo kamu hari ini piket nih, jangan terlambat, ayo bangun cepat." Nah, seperti itu sih. Melibatkan Melibatkan orang orang tua tua. ya, Bu. Menurut Ibu, adakah dukungan lain selain dukungan dari orang tua yang diperlukan untuk perubahan sikap dari anak-anak tadi itu, Bu? Iya, kalau sampai saat ini sih karena dia masalahnya piket ya. Karena masalahnya piket, kayaknya karena masalahnya itu dia tidak piket karena terlambat, kayaknya memang harus harus orang-orang yang ada di rumah lah ya, mungkin bukan hanya orang tua, bisa jadi apa namanya, kakaknya, abangnya, atau siapalah itu yang bisa membantu mereka gitu. Dan atau mungkin saya bisa juga melakukan sebelum malamnya itu saya ingatkan anak-anak jangan lupa besok yang piket jangan sampai terlambat. Nah, seperti itu ya, saya share di grup ya. Mungkin itu bisa juga saya lakukan. Berarti Ibu merasa Ibu perlu memberikan himbauan secara lisan ya, Bu ya? Secara Iya, verbal ya, Bu ya? Baik, Ibu. Kira-kira nih, Bu, dengan rencana-rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan nih. Nah, berapa lama Ibu butuh waktu agar semua rencana yang tadi atau keinginan tadi yang Ibu sampaikan itu bisa terwujud atau terlaksana, Bu, dan nampak hasilnya gitu, Bu? ini kita besok mulai hari Selasa kita libur sampai hari Sabtu ya. Mungkin
di hari Senin kita sudah masuk, walaupun keagamaan, mungkin malam minggu depan lah ya, malam Senin itu saya mulai coba untuk mengingatkan kembali bahwasannya anak-anak walaupun keagamaan kita tetap harus membersihkan sekolah, jadi jangan lupa ya besok yang piket untuk datang lebih cepat, seperti itu. Dan saya juga harus sepertinya berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan orang tua. Mungkin itu bisa saya lakukan mulai besok mungkin via WhatsApp mungkin dulu awalnya ya, nggak usah saya panggil dulu ke sekolah untuk meminta mengingatkan orang tua untuk aktif lah ya, untuk berperan aktif mendukung anak-anaknya untuk cepat datang ke sekolah dan tidak terlambat. Baik, Ibu. Cara yang tepat ya, Bu ya. Lalu kira-kira, Bu, merujuk dari presentasi yang sebelum dan nanti setelah rencana yang baru ini akan Ibu laksanakan, kira-kira berapa persen nanti perubahan yang mungkin akan bisa Ibu capai nanti, Bu? Saya berharap jadi setiap hari itu kami ada 6 orang yang piket. Setidaknya itu yang rajin itu cuma 2 gitu lah. Berarti 4 lagi kan masih ngalur ngidul nih gitu kan. Kadang ya kalau memang dia ini 4 orang ini kadang kalau memang dia rajin ya rajin, kalau memang harus ada yang berantemin dulu sama temennya baru dia piket. Saya berharap sih semua ya, cuman kan nggak mungkin langsung semua gitu kan. Paling tidak sekitar 1-2 orang setiap harinya ya untuk jadwal piket ya. Setiap 1-2 orang. Jadi kalau misalnya tadi yang rajin ada 2, nambah 2, 4 orang itu sebenarnya udah tercover sih gitu kan. Sebenarnya sih udah tercover kalau misalkan 4 orang itu bisa memang benar-benar mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar gitu. Berarti Ibu berharap pelan-pelan tapi pasti gitulah ya, Bu ya. Dari dia berkelanjutan gitu ya, Bu ya. Nah, sepertinya kita sudah menemukan solusi dari masalah tadi ya, Bu ya. Nah, ya, Bu Tina. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Bu. Menurut Ibu, setelah kita bercerita ini, sharing-sharing ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari hasil sharing kita kali ini? Tadi Bu Pina saya sebelum ngobrol sama Bu Pina, nggak terpikir saya untuk melibatkan orang tua. Itu kan. Tapi setelah Bu Pina menanggapi bahwa akibat dari mereka tidak piket itu karena terlambat, berarti saya terus berpikir, oh berarti ini ada kemungkinan di orang tua bisa dilibatkan untuk bekerja sama supaya anak-anak ini tidak terlambat lagi gitu. Berarti semua keluhan Ibu, keresahan Ibu, kekecewaan Ibu yang hari ini Ibu rasakan, Ibu sudah menemukan solusinya ya, Bu ya? Sudah. Jadi gimana nih perasaan Ibu? Perasaan Ibu sekarang gimana? Setelah kita sharing ini, perasaan Ibu gimana? Saya sangat senang sekali, Bu. Bahkan saya udah nggak sabar lagi untuk menghubungi orang tua segera Untuk ini. action ya, Bu ya? Untuk apa namanya, menjalin komunikasi gitu kan. Ini kalau bisa segera mungkin ya, mungkin besok lah insya Allah akan saya lakukan untuk menghubungi orang tua. Iya, baik Ibu. Semoga semua harapan dan rencana yang sudah tadi Ibu sampaikan, saya doakan berjalan dengan lancar dan sukses, kemudian membuahkan hasil ya Bu ya, kelihatan perubahan anak-anak kita ya Bu. Terima kasih banyak Bu Pina, Iya Ibu. Untuk kesempatan hari ini. Iya Bu Ratna, terima kasih sudah mau bercerita dan sharing dengan saya Bu Ratna. Selamat malam Bu Ratna. Malam Bu Pina. Oke, sudah selesai Bu coachingnya? Udah Bu Duma. Gimana nih perasaannya Bu Ratna dan Bu Pina nih? Siapa duluan nih Bu Ratna?
Bu Dulu boleh. Duma. Bu Rana dulu lah. Eh, luar pengalaman coaching hari ini. Kalau Bu Pina gimana nih Bu Pina? Saya merasa puas Bu, karena saya bisa membantu Bu Ratna dalam menemukan solusi dari kekecewaannya tadi Bu. Oke, jadi begini ya Ibu Rana dan Bu Pina ya. Kalau hasil dari pengamatan saya, waktu Ibu Pina melakukan coaching dengan Bu Ratna, ya, saya lihat Ibu sudah memberikan kehadiran penuh, ya. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Lalu saya juga sudah melihat adanya alur tirta yang Ibu lakukan, ya seperti tadi sudah menanyakan tujuannya, sudah ada identifikasinya, Ibu juga sudah menggali apa keluhan dari coach yang dihadapinya, ya sudah ada rencana aksi yang Ibu lakukan, di mana Ibu bisa tadi mengembangkan ide atau solusi ya yang akan dibuat oleh Koci atau Ibu Ratna tadi. Lalu ada tanggung jawab di mana sudah terlihat Ibu sudah berusaha untuk membuat Koci berkomitmen ya, serta tadi bisa membuat kesimpulan dari apa yang Koci harapkan. Jadi semoga kedepannya dengan seiring waktu dan juga dengan seringnya kita melakukan coaching, kita bisa lebih baik lagi untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Oke, Ibu Ratna dan Ibu Pina. Ya, Bu Duma. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam, Bu Duma. Selamat malam, Bu Ratna. Selamat sore, Bu Leli. Selamat sore juga, Bu Pina. Selamat sore, Bu Duma. Sore juga, Bu Pina. Gimana ini kabarnya Bu Leli dan Bu Duma hari ini? Bu Leli lah dulu, ceritakan kabarnya gimana. Ya, alhamdulillah lah, baik. Waktu di sekolah kan mau mengerjakan apa itu DK sama teman sejawat, tapi cepat pulang ya buru-buru tah. Hasilnya pun gimana lah, apa ngejar-ngejar waktu. Yang Jadi penting bisa terselesaikan ya Bu ya. ya tadi ulang tangga itu tapi gimana lah nggak tahu target kita bahwasannya kita tadi hanya acara apa bersih-bersih kelas apa semua. Nah jadi mau lagi berpikir lagi tentang DK kayak mana ya aksi nyata ini, mau libur kan tiba-tiba banyak juga liburnya ini kan Bu Pina, Bu Iya Duma. Bu, semoga nanti Ibu Leli bisa mendapatkan solusinya ya Bu ya, supaya bisa selesai tugasnya. Ya Bu, terima kasih. Didoai terus lah, kita sama-sama berdoa. Apa yang kita inginkan terlaksana ya Bu. Iya Bu Leli. Bu Duma gimana kabarnya Bu Duma? Sehat, semangat, biarpun banyak tugas tetap semangat. Saya lihat pun sepertinya bahagia sekali Bu Duma ini ya. Bahagialah. Walaupun gajian masih lama ya Bu Duma. Wah, biar aja situ, nggak dipikirkan itu. Apalagi Serti ya. Aduh, Serti belum tahu Bu. Belum Anggap aja tabungan ya, ibu-ibu ya. Ada. Tapi ada yang dengar bulan 3. Masih belum paling. Anggap tabungan ya. Udah investasi tuh Bu, nggak kemana itu Bu. Iya, betul. Nggak lari. Iya. Iya Bu Leli. Jadi hari ini kita akan mengadakan sesi coaching ya Bu Leli? Iya, sesi coaching. Saya sebagai coach. Iya, Bu Leli sebagai coachnya dan Bu Duma sebagai coaching. Nah, baik Bu Leli. Pada kesempatan ini, kira-kira persiapan yang sudah Ibu Leli lakukan apa ya Bu Leli?
Ya, persiapan yang saya lakukan ingin mengetahui masalah-masalah coachingnya gitu. Gimana tukar pendapat, saling sharing, melakukan coachingnya, adanya indikasi yang dialami Bu Duma. Jadi kita sini saling sharing, mencari solusinya nanti kan Bu Duma? Iya, Ibu Leli. Iya, baik. Berarti Bu Leli akan membantu Bu Duma melalui sesi coaching ini ya, Bu ya. Ya Bu, mudah-mudahan terlaksana dengan yang kita harapkan. Oke, Bu Leli, sekedar mengingatkan ya Bu Leli, jangan lupa untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya Bu ya. Jadi ada 4 itu kan Bu ya. Mengenai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan menggunakan rasa. Nah, dari 4 kompetensi sebagai coach ini, Bu, kira-kira kompetensi manakah yang ingin Ibu Lili tingkatkan sebagai coach? Iya, saya sebagai coach ini untuk meningkatkannya bagaimana supaya saya bisa mendengarkan aktif, bagaimana supaya hadir penuh, bagaimana supaya saya bisa bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, Gitu Bu bagus ya Bu Pina. Leli. Jangan lupa ya Bu Leli untuk alur tirtanya ya. Oh iya ya Bu Pina. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan untuk Bu Leli dan Bu Duma untuk sesi coaching ini. Saya persilakan Ibu Leli. Selamat siang, Bu Leli. Iya, selamat siang Bu Duma. Apa kabarnya nih? Sehat, Bu. Gimana kabar Ibu? Ya, kabar saya pun agak kurang-kurang sehat lah. Karena banyak tugas ini, asik pikiran bercabang-cabang nih, memikirkan ini, mikirkan itu. Jadi, gimana ya supaya cepat selesai lemesnya down terus gimana dengan target waktunya gitu, Itulah Bu. semangat kita, Ibu. Semangat Ya. kita. Bu, Ibu ada waktu luang nggak? Saya mau curhat lah sama Ibu. Apa itu Bu yang mau dicurhatkan? Ya, ada waktu lah. Nggak sibuk kan, Bu? Ya, sesibuk apapun gimana harus kita Ibu memerlukan sharing-sharing menyelesaikan masalah, ya saya siap Bu membantu mendengarkan. Oke, Bu. Beginilah Bu Leli, saya itu kan bingung ini. Kita kan tahu kan Bu, kelas 9, bulan depan ini kan, bulan 4 kan kelas 9 ini kan waktunya penilaian akhir semester. Tapi adalah satu anak siswa saya ini yang jarang masuk sekolah. Iya ya, jadi Ibu merasa sulitnya di mana nih Bu mengenai anak kita yang kelas 9 ini? Ya itulah Bu, saya ingin curhat sama Ibu lah untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini. Gitu. Ya, cobalah bisa Ibu jelaskan apa kesulitannya Bu? Coba, kurang paham saya tadi. Kesulitannya coba Ibu ceritakan dulu anak kita ini yang kelas 9 ini. Jadi begini Bu, ya. Siswa saya ini kan katanya kalau dari rumah itu kan dia berangkat, tapi tidak sampai ke sekolah. Gitu. Padahal kata orang tuanya kalau saya WA anak ini, karena saya juga selalu ini kan, ada juga nomor WA orang tuanya, saya WA, berapa lo Bu tadi Bu? Gitu. Jadi supaya dia tidak sampai ke sekolah gitu. Oh iya ya, mungkin sudah biasa itu ditarik kawannya atau dipanggil kawannya, jadi entah kemana, kebiasaan main warnet. Nah jadi itu harus kita solusikan juga ya. Jadi apa yang Bu Duma harapkan sebenarnya sama anak kita ini?
Ya memang harapan saya itu anak-anak saya ini gitu dia bisa masuk sekolah gitu, jangan absen-absen gitu. Itu harapan saya, Bu. Kalau dia absen-absen kan dia pasti ketinggalan pelajaran gitu. Iya ya. Nah, jadi saya juga ada juga siswa saya begitu ya, Bu ya. Baiklah, Bu, berarti Ibu menginginkan segala sesuatu itu yang maksimal ya, Bu, untuk anak kita ini? Iya lah, Bu. Karena kasihan, sempat nanti dia nilai rendah kan kasihan loh, Bu. Karena dia udah ketinggalan pelajaran. Makanya masih ada waktu nih, maunya dia rajin lah datang ke sekolah gitu. Iya ya, itulah harapan kita sebagai guru. Mana yang lebih baik harus bisa kita lakukan. Iya. Jadi begini ya Bu, dari yang saya dengarkan, baik berarti Ibu menginginkan segala sesuatu itu yang maksimal tadi ya Bu. Nah, Iya, kalau Bu. menurut Ibu untuk mencapai hasil yang maksimal itu bagaimana Bu anak kita ini? Bagaimana menurut Ibu mendapatkan hasil yang maksimal? Ya, cara saya gini loh, Bu. Saya akan memanggil orang tuanya lah. Selama ini kan melalui WA. Saya kasih tahu anaknya nggak datang kan gitu. Jadi saya ini harus jumpa langsung lah dengan orang tuanya, dengan anaknya gitu. Biar sama-sama gitu kan. Jadi saya akan panggil orang tuanya untuk mencoba membicarakan hal ini di sekolah karena anak ini sudah banyak ketinggalan pelajaran gitu. Oh iya begitu ya Bu. Berarti menurut Ibu manajemen waktu untuk anak kita ini perlu ya Bu? Iya, iya Bu. Lalu menurut Ibu dari skala berapa anak kita ini dapat? Dari skala berapa? Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa dan nomor urut berapa dia ini dapat? Ya kalau menurut saya kalau dia masih seperti ini aja ya masih ya 5 lah masih Bu. Iya Kalau ya. dia masih sering-sering tidak masuk ke sekolah gitu. Iya ya, memang 5 lah itu Bu. Berarti Ibu pengen berada di skala berapa anak kita ini? Pengennya Ibu Ya saya anak pingin kalau Ibu. bisa ya 10 lah Bu. Saya pengennya Oh, anak itu ya bisa 10 gitu. Nah, biar iya nantinya memang. juga ke SMA dia bisa bisa lebih baik lagi kan gitu. Iya ya, itulah memang harapan kita ya. Hmm. Menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan agar dapat menuju angka 10 tadi, Bu? Skala angka 10 tadi. Oh, gini Bu. Tindak lanjut saya biar anak itu ya bisa sampai skala 10 lah. Eh, ketika tadi bertemu dengan orang tuanya kan, tindak lanjut saya berikutnya, saya akan katakan kalau kepada orang tuanya ini, Ibu, kalau bisa mulai besok anak ini diantar langsung ke sekolah. Jadi bisa terpantau kalau anak ini sampai ke sekolah gitu. Jadi biarlah kasihkan waktunya kira-kira berapa menit agar anak ini bisa diantar ke sekolah gitu. Jadi kalau udah diantar ke sekolah pasti dia udah masuk ke sekolah kan sudah tidak ada lagi absen gitu. Iya ya, memang sudah kita konsultasi sama orang tua ya, baik saya. Jadi, apa kira-kira bisa membuat Ibu maksimal seperti yang Ibu bilang di awal tadi, Ibu ingin bisa lebih maksimal anak kita tadi. Apa Ibu sudah menerima maksimal yang apa yang sudah komunikasi dengan orang tuanya, Bu? Ya itulah, saya kan udah sudah orang tuanya mulai besok harus diantar. Lalu saya berkolaborasi lagi dengan Pak Sapam. Nah, ini kan setiap pagi kan Pak Sapam ada di sekolah kan, di pagar sekolah mengawasi anak-anak. Jadi saya juga koordinasi, Pak Sapam, anak saya yang bernama Pandu Wiguna, anak kelas 98, tolong dipantau setiap pagi diantar orang tuanya sampai ke dalam kelas. Jangan nanti nyelinap lagi dia keluar, saya bilang. Jadi itulah cara saya agar anak itu bisa mendapat skala sampai 10 lah. Kalau seperti itu dia kan hadir setiap hari kan pasti mudah-mudahan tidak ketinggalan pelajaran lagi gitu.
Itulah rencana saya, Bu. Iya ya, bagus sekali ya. Menurut Ibu, apa yang baru saja Ibu sampaikan tadi bersama satpam, sama orang tua, apakah dapat terlaksana nantinya itu dengan seperti itu? Kalau saya kira dapat lah, Bu. Karena anak ini sebenarnya kalau dia datang ke sekolah, di dalam kelas, dia ini sama guru sebenarnya sopan, ya kan, baik. Cuma yang saya pikirkan, kenapa sih dia tidak sampai itu aja? Mungkin ada kawannya yang di luar sana yang mengajak mungkin ya. Dia bisa masuk. Gitu. Jadi kalau udah seperti itu tadi caranya, saya suruh orang tuanya ngantar sampai gerbang sekolah, lalu Pak Satpam juga mengawasi, melihat anak ini masuk sampai kelas, udah itu kan tidak ada lagi jalan dia untuk keluar. Kalau udah sampai di pekarangan sekolah kan nggak ada lagi, karena gerbang kan udah dijaga satpam gitu. Iya ya Bu, ya baik sekali. Nah, kira-kira hal yang pertama kali yang akan Ibu lakukan gimana Bu? Yang pertama sekali. Maksudnya gimana Bu? Nah, jadi anak itu sudah tidak sekolah, mau sudah rajin, jadi sudah rajin ke sekolah dari komunikasi Ibu dari Satpam itu. Jadi hal apa yang perlu? Saya Ibu akan berkolaborasi lagi dengan guru-guru mata pelajaran yang ada di kelas saya. Jadi seluruh mata pelajaran, guru-guru seluruh mata pelajaran itu akan saya berkolaborasi dengan mereka. Saya akan mengatakan, tolonglah anak saya ini Pandu ini diperhatikan. Yang selama ini dia sering tidak masuk ke sekolah, akhirnya ketinggalan pelajaran. Pelajaran mana mereka yang ketinggalan, tolong dong disampaikan. Nah gitu. Jadi tolong dong dibantu anak ini, dikasih tugasnya agar dia juga bisa menyelesaikan dan dia tidak akan ketinggalan pelajaran lagi gitu. Iya, bagus sekali ya yang Ibu sampaikan. Jadi ada kolaborasi dengan guru, dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, jadi semua permasalahan-permasalahan yang ada pada Ibu mengenai anak kita yang kelas 9 ini semua ikut campur ya Bu ya. Iya. Nah, jadi sepertinya kita sudah menemukan titik temu kan ya Bu. Kira-kira dari sesi obrolan kita ini apa yang dapat Ibu peroleh mengenai anak kita ini? Ya, saya ingin peroleh anak ini ada perubahan dan anak ini tidak akan ketinggalan pelajaran lagi. Dan pada saat nanti dia ujian di semester, penilaian akhir semester, pasti dia bisa mengikutinya dan mudah-mudahan dia akan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke lah Ibu, baik Ibu. Terima kasih banyak ya untuk kesempatan kali ini yang Ibu sudah mengeluarkan masalah mengenai anak kelas 9 dan ada dia motivasinya untuk datang ke sekolah lagi. Nah, ini yang kita harapkan bersama bahwasanya dari semangat Ibu untuk anak didik kita ini untuk bisa sekolah bisa terlaksana dengan baik. Bisa anak ini. Iya Bu Leli, terima kasih lah sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Sekali lagi, saya terima kasih ya Ibu. Sekarang saya sudah lega. Ya, betul. Jadi nampak dari kinerja Ibu selama ini sebagai wali kelas bahwasanya kita memikirkan anak kita yang kelas 9 ini bagaimana supaya dapat ke sekolah kembali. Nah, terima kasih juga atas sharingnya Bu. Mudah-mudahan jeripaya ataupun apa yang kita Ibu lakukan dengan sharing kepada saya dapat memperoleh hasil yang baik. Terima kasih juga Bu Duma. Terima kasih ya Bu Leli. Iya. Baik Ibu Leli dan Bu Duma, sesi coachingnya sudah selesai. Saya tanya dulu ya, boleh ya? Gimana ini Bu Leli perasaannya setelah meng-coaching Bu Duma? Gimana perasaan Bu Leli ini? Perasaan saya senang gitu. Bu Dumanya bisa sharing mengenai anaknya tadi, tujuan tirtanya dapat,
dan anak tersebut ada perubahan-perubahan. Nah, jadi untuk kedepannya saya juga akan sharing-sharing sama Bu Duma atau Bu Pina agar unek-unek ataupun permasalahan yang ada di hati ini dapat dikeluarkan, dapat kita pecahkan bersama dengan menyelesaikan masalah kita ini dengan melalui tirta kita ini. Iya, kalau Bu Duma gimana nih? Kesan-kesannya setelah di coaching sama Bu Leli nih Bu Duma. Plong. Plong ya Bu ya? Plong. Tadi yang saya mumet, udah bulan 3 ini, udah pertengahan, kemana ya gitu. Tapi terima kasih ya Bu Leli karena tadi sudah mau meng-coaching saya sehingga solusi saya temukan untuk jalan keluar bagaimana menghadapi siswa saya yang sering tidak masuk ke sekolah ini. Pokoknya saya senang Ibu Pina. Iya, berarti memang ada manfaatnya kita coaching ini ya Ibu-ibu ya. Jadi nggak di otak kita sendiri aja, sudah ada kawan budi gitu. Iya. Jadi begini Bu Leli ya. Tadi saya sudah melihat dari sesi coaching tadi, Bu Leli sudah memberikan kehadiran penuh, kemudian juga sudah mencoba mendengarkan keluhan atau keresahan Ibu Duma secara aktif, kemudian juga sudah berusaha untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya Bu Leli, sehingga Ibu Duma selaku coach mampu menemukan solusi dan jalan keluar terhadap keresahan atau permasalahan yang dialami oleh Bu Duma. Jadi tadi saya melihat seperti percakapan yang terjadi itu ada terbangun hubungan kemitraan ya antara coach dan coachee melalui komunikasi yang baik antara Bu Leli selaku coach dan Bu Duma selaku coachee. Kemudian juga tadi saya sudah melihat alur tirta di dalam percakapan coaching tadi, di mana pada tujuannya Bu Leli sudah mempertanyakan tujuan Bu Duma tadi kira-kira mengadakan coaching itu untuk apa. Selanjutnya juga saya menemukan ada identifikasi. Jadi tadi Bu Leli sudah mencoba untuk menggali apa sih permasalahan atau keresahan yang dirasakan oleh Bu Duma tadi. Kemudian juga sudah terlihat rencana aksi ya Bu Leli. Sudah mempertanyakan mengenai gagasan atau ide dari Bu Duma selaku coachee dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga terdapat yang terakhir ada tanggung jawab, di mana tadi sudah terlihat bahwasanya sudah berusaha membuat Bu Duma untuk membuat kesimpulan dari hasil percakapan coaching tadi. Nah, semoga ke depan dengan semakin intensnya berlatih, maka kemampuan coaching Bu Leli akan semakin baik ya Bu Leli. Iya, terima kasih. Tidak menutup kemungkinan juga untuk kita berdua ya Bu Duma ya. Iya. Jadi kita boleh saling bergantian ya Bu ya, supaya kemampuan coaching kita semakin baik semakin hari. Baik Ibu Leli dan Ibu Duma, terima kasih untuk waktunya kali ini. Di lain kesempatan kita akan bertemu mungkin dengan permasalahan atau keresahan yang berbeda. Kita boleh saling sharing, saling membantu untuk menemukan solusi atas permasalahan kita. Saya akhiri. Selamat sore Bu Leli dan Bu Duma. Tetap jaga kesehatannya ya Bu ya. Oke Bu. Oke. Selamat siang Ibu Duma. Selamat siang Ibu Ratna. Ya Ibu Leli, apa kabar? Alhamdulillah, biarpun panas begini ya kesibukan ada. Sehat lah Bu, mudah-mudahan. Sehat ya? Sehat Ibu. Oke. Baik Ibu, gimana nih persiapan untuk melakukan coaching hari ini?
Sudah siap. Ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, ada pertanyaan observasi ya yang akan saya ajukan ke Ibu Duma. Baik, yang pertama apa nih Bu tujuan untuk melakukan coaching ini? Tujuan saya melakukan coaching agar mengetahui permasalahan ya, permasalahan yang dihadapi oleh coach saya dan juga untuk memenuhi tugas di LMS untuk CGP Angkatan 7, Ibu. Oke, baik. Apa Bu kira-kira kompetensi yang ingin Ibu tampilkan, yang Ibu ingin tonjolkan nih, yang Ibu ingin asah dalam coaching ini? Yang ingin saya asah pada saat coaching ini adalah ingin biar lebih mantap untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, pertanyaan yang Berbobot. Iya. Nah, tapi jangan lupa juga Ibu ya, nanti kita juga ada juga kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan terbuka. Nanti saya akan melihat tentang kehadiran penuh itu, mendengarkan aktif Ibu, dan juga pertanyaan berbukan kepada coaching. Okay. Baik, metode apa nih Bu kira-kira yang akan digunakan dalam coaching kali ini? Metode dalam coaching hari ini yang akan digunakan itu metode Tirta, Ibu. Metode Tirta. Oke. Indikatornya Bu dalam praktek coaching dengan menggunakan metode Tirta itu? Indikator yang ingin saya capai itu bisa memberikan solusi kepada coaching. Oke, memberikan solusi ya Bu ya. Iya Ibu. Jangan lupa juga bisa untuk menggali potensi ya Bu ya pada diri coaching. Iya Bu. Oke, siap. Silakan Ibu Duma untuk melakukan coaching terhadap Ibu Meli. Waktu kita tidak banyak, dipersilakan Ibu. Oke. Iya, ayo silakan Ibu. Ibu Leli duluan. Ibu Duma. Ibu Duma nanya kabar. Halo Bu Leli. Apa kabarnya Bu? Halo. Alhamdulillah sehat Bu. Gimana ibunya? Sehat Ibu. Ya. Gimana nih Bu? Kayaknya Ibu saya lihat agak ada yang dipikirkan ini. Iya memang banyak sekali, tapi karena ada tugas kita untuk coaching ini, nah jadi saya mau mengungkapkan permasalahan yang ada di kelas ya Bu. Ada siswa saya di kelas 7-8 ini anaknya pendiam kali, tidak mau mengerjakan tugas dan selalu tidak bertanggung jawab Bu. Itu aja dulu Bu, solusi. Itu saja dulu permasalahan yang akan kita diskusikan. Oh gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu Leli, apa yang Ibu ingin harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, yang saya inginkan adanya tujuan, bahwasannya adanya solusi untuk anak kita yang di kelas 7-8 ini, gimana supaya ada perubahan di dalam dirinya Bu. Oke. Gini Ibu, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid Ibu tadi itu kurang aktif belajar gitu? Ya kurang aktif memang, hanya berapa orang, tapi yang dominan hanya siswa kita ini, si Fajar namanya, pendiam, nggak mau tahu, pokoknya cuek aja. Jadi saya metode memang saya sampaikan sering ceramah, sering baca buku, memang tugas-tugas. Belum saya mengajar seperti berdipresiasi atau kasih, belum saya apakan dulu juga Bu, dengan video-video belum memang. Gimana gitu Bu? Oh gitu ya Bu. Jadi kira-kira apa saja yang
dapat membuat murid ibu tadi yang pendiam itu agar bisa aktif dalam belajar itu? Apa yang akan ibu lakukan gitu? Ya, memang didapat di skala 1-10 memang belum dapat. Hanya dia mungkin nilainya di 5. Memang nggak bandel, nggak lasak. Cuman pendiam inilah ngerjain tugas kurang. Jadi saya sudah berkolaborasi dengan sesama guru. Memanglah kami sering menegur ataupun sering membuat tambahan-tambahan karakter untuk dia, tapi belum ada perubahan. Nah, mungkin sekali lagi kami memanggil orang tuanya mungkin bercerita apa sebabnya si pacar tadi begitu. Kalau boleh tahu ibu udah sejauh mana istilahnya mengetahui apa sih penyebab anak itu sehingga dia pendiam gitu? Dengan pendiamnya itu dia jadi kurang mengerjakan tugas gitu. Itu mungkin saya selidiki memang sama wali kelasnya, memang sudah bawaan mungkin. Kan di SD juga dekat-dekatan sekolah kami, mungkin sudah bawaan, mungkin tertekan gitu mungkin dari rumah. Jadi terbawa-bawa sampai sekarang semester 2 ini, Bu. Jadi ibu sudah pernahkah itu melakukan komunikasi langsung dengan siswa itu, apa sih istilahnya masalah yang mengganjal yang membuat dia pendiam seperti itu? Ya memang gitu, nggak mau mencurahkan hatinya, hanya gini aja, gerak-gerak badan aja yang diapainnya. Begitu juga tugas-tugas dari dia pendiam itu, tugas-tugas pun nggak dikerjain. Kawan-kawannya pun udah menganggap kawan-kawan yang satu lah, sering membuli-buli juga memang adalah di dalam kelas itu. Mungkin kami pun sama wali kelasnya, sama guru BK sudah terapi terus tiap hari, cuman belum ada perubahan, Bu. Inilah yang perlu saya sampaikan sama coach, supaya bagaimana supaya anak kita ini bisa berubah. Gitu ya, Bu. Jadi sekarang apalah rencana ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ya mungkin saya akan coba lagi sama wali kelas ataupun om visit ke keluarganya atau ke rumahnya. Nah, jadi saya di sini akan merubah cara mengajar juga, atau bagaimana memotivasikan si Fajar ini supaya bisa berubah lagi keinginan, tujuan Tirta inilah mau saya apakan di dalam perubahan-perubahan metode-metode pembelajaran nantinya. Apa yang kita buat seperti pembelajaran berdiskresi mungkin dikelompokkan, mungkin sama teman sebayanya dia mau bicara gitu atau memberikan pendapat, menyelesaikan solusinya. Inilah rencana akan disampaikan. Oh, bagus sekali Bu rencana yang Ibu buat itu. Jadi kira-kira kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Ya, secepat inilah, sebelum libur ini kan mau puasa kami memang mengadakan pesantren kilat. Nah, kita harus terus menemukan, memberikan tambahan-tambahan pelajaran-pelajaran kepada, begitu juga dengan memanggil orang tuanya. Gitu. Bagus Ibu, bagus. Jadi gini Bu, jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, komitmen saya itu bagaimana memungkinkan membantu dalam bentuk IT. Mungkin saya coba dulu bagaimana kita kenalkan dia dengan gadget dulu, bagaimana entah dari situ kita bisa mau dia berubah, Pak si Fajar kita ini berubah untuk menyelesaikan dengan cara gadget sekarang. Mungkin dari perkembangan gadget ataupun permainan game, mungkin dia tertarik. Itulah solusi yang saya akan laksanakan. Wow, bagus sekali itu Bu. Saya mendukung. Ya, bagus.
Ya mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Iya, saya harapkan juga begitu dengan adanya kita coaching ini menambah ringan rasanya hati ini plong untuk mengeluarkannya. Cara-caranya bagaimana untuk bisa anak kita Fajar ini bisa berubah, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, semangat ya Bu. Semoga anak kita pasti akan berubah. Yang tadinya pendiam pasti akan berani dan pasti akan giat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Semangat. Terima kasih, Bu. Semangat Oke, kembali. sama-sama Ibu. Selamat sore. Sore Ibu.